Pasca dideklarasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka enggan menjelaskan statusnya di PD Perjuangan. Apakah ia masih menjadi kader atau sebaliknya sudah diberhentikan? Yang jelas pemirsa, jelang Prabowo Gibran mendaftarkan diri ke KPU pada Rabu 25 Oktober mendatang, pasangan ini panen berbagai sentimen. Salah satu yang dikhawatirkan adalah cawe-cawe Presiden Jokowi demi sang putra sulung. Untuk mengulasnya sudah bergabung Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan juga pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat malam Pak Komar, Bang Refli. Ya, selamat malam Mas Elvi. Baik, terima kasih sudah hadir di Prime Time News. Pemirsa, kami informasikan bahwa sebelumnya kami sudah mendapatkan konfirmasi dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, untuk juga bergabung dalam perbincangan ini. Tapi sayang sekali mendadak ada kegiatan sehingga tidak bisa bergabung. Karena itu saya ke Pak Komar dulu. Pak Komar, kami ingin dapat konfirmasi, benarkah PDIP sudah memecat Gibran sebagai kader? Ya, sampai malam ini kita belum memecat Gibran ya. Karena pemecatan itu kan juga lewat proses yang panjang dan tentu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga PDI Perjuangan. Oke, sampai malam ini belum, tapi benarkah ada rencana surat pemecatan akan diberikan pada hari Rabu atau pada hari pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU? Itu bukan soal rencana, itu di PDI Perjuangan itu hal yang biasa-biasa saja. Kalau anggota partai PDI Perjuangan itu dia mendukung calon baik di tingkat kepala daerah maupun di tingkat presiden, kalau mendukung calon lain itu otomatis dia kehilangan keanggotaan dari PDI Perjuangan. Istilah Ibu Megawati kan kita tidak bisa main dua kaki kan, kalau saat harus memilih salah satu. Oke, kalau otomatis Pak Komar, saya ingin mendapatkan konfirmasi, berarti betul ya kalau bukan hari ini ya Gibran bakal dipecat? Hari ini tadi saya sampaikan sampai malam ini kan kita belum kasih sanksi organisasi. Tapi ketika Pak Mas Gibran sudah gabung, udah join, mendaftarkan diri dengan Pak Prabowo, berarti kan Mas Gibran itu sudah memilih untuk bergabung dengan koalisi sana. Ya, tentu dalam aturan PDI Perjuangan tidak diperkenankan itu ya. Karena kita Mas Gibran sendiri, kewajiban kita sudah beritahukan jauh-jauh hari. Jadi kita tanggal 21 April 2023 itu kan Ibu mengumumkan calon presiden Mas Ganjar Pranowo. Lalu tanggal 19 Mei 2023 itu ada pertemuan Mas Gibran dengan Pak Prabowo di Solo. Saat itu saya dan Pak Sekjen mengundang Mas Gibran, kita jelaskan. Tapi kita menjelaskan kepada beliau tentang aturan-aturan yang berlaku di PDI Perjuangan. Oleh Mas Gibran menjelaskan bahwa pertemuan itu dia sebagai wali kota dan Pak Prabowo sebagai menteri. Tapi untuk PDI Perjuangan dia tetap tegak lurus kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya kira itu pernyataan semua ada di media itu. Ya. Kemudian tanggal 22 Mei kita ada pelatihan juru kampanye kan untuk pemilu Pileg dan Pilpres. Lalu tanggal 19 Oktober itu DPP mengeluarkan surat kepada seluruh kepala daerah kita, yang terutama yang kaum milenial ini, untuk menjadi jurkam, ya, jurkam Pileg maupun Pilpres 2024, termasuk Mas Gibran. Tapi sekarang beberapa hari terakhir ya kita lihat ya Pak Mas Gibran dicalonkan oleh Golkar, kemudian juga saya baru dengar informasi malam ini akan mendaftarkan bersama Pak Prabowo, itu ya kita tunggu. Oke. Tapi betul ya Pak Komar, kalau proses administrasi pemecatan itu sudah disiapkan dan tinggal dikirimkan saja? Itu mau tidak perlu disiapkan, itu di PDI Perjuangan soal administrasi sangat rapi urusan begitu. Jadi kalau berarti memang sudah ada ya sudah Pak? harus memilih ke sebelah, belum ada kan, urusan itu cuma berapa menit saja disiapkan itu.
Oke, Kalau baik. sudah yang belum yang lama proses itu, kalau yang dari kemarin yang lalu kan Mas Gibran bilang dia tetap tegak lurus pada Ibu Mega. Mhm, Tapi akhir-akhir ini lebih cenderung ke sana. Nah, baik. kita menunggu kalau keputusan terakhir harus mendaftar dengan Mas Prabowo, maka keputusan partai ya harus dia memilih di sana. Kan begitu. Sampai hari ini pun belum ada dari Mas Gibran ini mau mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, belum ada Pak Komar? Ya, ya kalau memilih di sana kan, harus mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri ya keanggotaan di PDI Perjuangan harus dicabut. Tapi apakah itu sudah disampaikan langsung Gibran ke PDIP? Saya belum tahu. Apakah sudah Saya disampaikan? sekarang saya di Papua ini. Kita diperintahkan ketua umum untuk semua bergerak ke bawah, bergerak ke Baik. akar rumput. Jadi tidak banyak Oke. mengikuti perkembangan di Jakarta. Sebenarnya saya hanya habis pendaftaran kemarin langsung saya terbang kembali. Sekarang saya di Jayapura sekarang. Oke, Pak Komarudin, ditahan dulu sekarang. Bang Andre Rosiade ternyata sudah bergabung, sudah selesai acaranya. Bang Andre, terima kasih sudah bergabung. Bang Andre, jadi dari Ya, pernyataan Pak Zulfi. Komar tadi, Gibran ini Pak terancam ya? Komarudin, Bang Rafli. Oke, statusnya itu sudah terancam dipecat dari PDIP karena otomatis apabila mendukung paslon lain atau menjadi bacawa pres lain itu ya otomatis akan kehilangan statusnya di keanggotaan PDIP. Dengan terancamnya Gibran di PDIP ini, Gerindra merasa bersalah atau biasa saja melihat ini sebagai sebuah dinamika politik biasa? Ya, sekali lagi kami tentu tidak elok dan tidak etis mengomentari rumah tangga orang lain, apalagi rumah tangga PDI Perjuangan. Itu kan urusan internal PDI Perjuangan yang tidak perlu dan tidak layak dan tidak elok kami komentari, gitu loh. Yang jelas tentu semua sudah tahu Mas Gibran sudah bertemu dengan Mbak Puan setelah beliau dari Solo ke Jakarta. Kalau tidak salah hari Sabtu malam ya atau Jumat malam, Mas Gibran sudah bertemu dengan Mbak Puan. Dan jelas kami tidak ingin mengomentari, tidak ingin ikut campur secara etika dan adab. Kami tentu tidak ingin mencampuri rumah tangga orang lain. Jadi saya mohon maaf Silvi, sekali lagi tidak bisa mengomentari urusan rumah tangga PDI Perjuangan. Karena sekali lagi kami tentu sangat menghormati PDI Perjuangan sebagai partai besar dan senior dari Partai Gerindra. Seperti Baik, itu. kalau begitu, oke Bang Ade kami pahami. Tapi kalau begitu berbicara soal etika, soal adab, apakah Gerindra atau Koalisi Indonesia Maju berencana kulonuwun ke PDIP? Karena ini kan meminang kader PDI Perjuangan. Terus terang saya tidak tahu ya, itu kan ranah pimpinan ya. Keputusan mengusung Mas Gibran pun diputuskan oleh forum ketua umum musyawarah untuk mufakat. Terus terang saya tidak tahu apa rencana pimpinan, tapi yang jelas kita semua tahu bahwa sebelum Mas Gibran diumumkan oleh Koalisi Indonesia Maju, dari berita-berita dan pernyataan yang kita dengar di berbagai media, Mas Gibran sudah bertemu dengan Mbak Puan. Seperti itu, Zilvi. Tapi yang Baik, kalau jelas begitu. kami tidak ingin mengomentari sekali lagi urusan rumah tangga Pak Komarudin. Jadi mohon maaf saya tidak bisa banyak berkomentar karena memang itulah ajaran Pak Prabowo, kita tidak ingin mengomentari urusan rumah tangga orang lain. Ini ada adab dan etika yang kami jaga. Itu Silvi. Baik, kalau begitu. Kalau begitu saya minta Bang Refli saja yang mengomentari ini. Bang Refli, Anda melihat rumah tangga di PDI Perjuangan saat ini, di mana Gibran saat ini terancam posisinya. Di sisi lain Gibran juga sudah dipinang oleh Prabowo Subianto sebagai bacawa presnya. Apakah Anda melihat ini adalah rentetan? Sudah jelas ini adalah rentetan skenario desain yang sudah didesain sejak awal, sejak dari instrumen hukumnya di MK sampai sekarang berakhir Gibran dipinang Prabowo Subianto. Apakah ini memang sudah menjadi sebuah rangkaian yang didesain? Iya, kalau kita ngomongnya ditanya begitu ya pasti iya kan. Kita tahu kan usia presiden itu 40 tahun, tapi kemudian karena putusan MK jadi bisa elected official. Hanya kan kita tahu dalam putusan MK itu ada dua hakim yang menyampaikan concurring opinion atau pendapat berbeda.
Dan dalam pendapat berbeda itu tegas mereka mengatakan yang bisa itu kalau dia tingkat provinsi atau pernah jadi gubernur kan begitu, atau sedang jadi gubernur. Tapi kalau putusan MK-nya mengatakan bahwa elected official yang menjadi putusan utamanya, ya kita mau bilang apa? Karena itulah nanti ada ranah lain kan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk melihat kok bisa ada 5 hakim yang mengabulkan sebagian, tetapi belum sepakat mereka sudah diumumkan putusannya. Nah, dalam dissenting itu dikatakan, ini bukan yang concurring, yang dissenting Hakim Saldi Isra kan kita tahu ada cerita mengenai ketergesa-gesaan, padahal mereka belum sepakat. Tapi itu another story ya. Tapi ke depan begini, saya ingin mengatakan bahwa kita ini sistem pemerintahnya presidensial, tapi juga multi party, partainya banyak. Jadi ini perpaduan yang menurut saya memang agak aneh. Sehingga yang terjadi adalah ketika ada kader partai lain diambil oleh partai yang berbeda, itu ribut orang. Padahal kalau kita lihat misalnya pemilihan presiden itu kan individual basis sesungguhnya. Basisnya individual. Tetapi di sisi lain tentu memang ada yang namanya party disiplin. Oke. Cuma kalau kita mau turut ke belakang lagi, kan Gibran juga tidak pernah juga dididik secara baik di partai PDIP kan. Dia begitu saja langsung menjadi calon wali kota, menggeser orang-orang yang sudah urut kacang misalnya. Kemudian kalau kita lihat juga langkah Pak Jokowi, tidak juga terlihat ada sebuah konsistensi sikap apakah akan tetap stay di partainya PDIP atau mendukung Prabowo. Kalau datang ke Prabowo dia bilang this is your turn, tapi kalau datang ke Ganjar dibisikinnya nanti ketahanan pangan. Ini sendiri kan harus ada penyikapan yang tegas dari ketua partai harusnya. Baik. Ini Pak Jokowi ini mau kemana? Ya. Nah dari awal dua-duanya korban Pak Jokowi saya kira. Oke, ditahan sampai di situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Pak Komar, apakah sebetulnya pemecatan Gibran ini juga sekaligus menjadi akhir dari relasi PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, dan benarkah PDIP tengah mempertimbangkan untuk menarik semua menteri PDIP dari kabinet? Boleh dijawab nanti, kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetap di Prime Time News. Baik pemirsa, kami lanjutkan lagi perbincangan. Pak Komar, kembali ke Anda. Pak Komar, kami ingin tahu bagaimana suasana kebatinan Bu Mega saat ini dengan adanya berbagai manuver politik dari keluarga Pak Jokowi. Halo. Pak Komar, apakah mendengar suara saya? Mungkin ya itu pertanyaan yang pas Mbak Selvi tanya ke Ibu ya. Saya tidak dalam posisi sebagai peramal untuk meramalkan perasaan Ibu saat ini, tapi saya kira siapapun orangnya pasti dengan kondisi begini ya Anda bisa bayangkan ya. Tapi saya sangat yakin karena Ibu sudah sangat berpengalaman dalam situasi seperti ini, jadi ya saya kira baik-baik saja. Perintah Ibu kepada kita turun ke bawah untuk menangkan Ganjar dan Mahfud 2024. Oke. Pak Komar, tapi apakah pemecatan Gibran juga sekaligus menjadi akhir dari relasi PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi? Itu soal urusan sanksi organisasi itu hal yang biasa-biasa saja. Tidak ada urusan kita kalau memang kemudian Mas Gibran memilih ke sebelah lalu kehilangan keanggotaan di sini lalu kita bermusuhan, tidak seperti itu. Itu biasa-biasa saja, itu masalah yang biasa dalam organisasi PDI Perjuangan. Oke. Bang Andre, banyak juga yang sampai sekarang bertanya, sebetulnya akhirnya Pak Prabowo ini bersanding dengan Gibran, itu apakah atas murni kemauan Pak Prabowo dengan koalisi atau dorongan Presiden Jokowi? Sekali lagi Silvi, keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo dan seluruh ketua umum partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, ada 8 partai politik ya, dan mudah-mudahan insya Allah besok akan bertambah lagi satu lagi mudah-mudahan ya. Itu merupakan murni keputusan dari Pak Prabowo bersama ketua umum. Makanya kita agak lambat mengambil keputusan kemarin Silvi, karena memang salah satu ketua umum Bang Zulhas, posisi beliau berada di luar negeri mendampingi Presiden Jokowi yang melakukan kunjungan kenegaraan.
Bang Zulhas baru pulang Jumat sore, mulailah tahapan pertemuan-pertemuan dan akhirnya hari Minggu yang lalu kemarin seluruh ketua umum berkumpul di Kartanegara dan memutuskan mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi keputusan itu sekali lagi adalah keputusan dari Pak Prabowo bersama seluruh ketua umum partai pendukung dan pengusung yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Begitu, Bang Zilvi. Andre, ya, Bang Andre, kami juga mendengar, tapi ini Anda tolong koreksi ya kalau salah. Benarkah Mensesnek Pratikno itu menjadi utusan, selama ini menjadi utusan Presiden Jokowi untuk mendorong deklarasi Prabowo Gibran pasca putusan MK? Saya sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, orang yang ikut rapat Dewan Pembina dan berkali-kali ikut mendampingi pimpinan rapat, saya belum pernah mendengar dan melihat Pak Pratikno berkunjung ke Kartanegara maupun bertemu dengan Pak Prabowo. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab rumor yang berkembang di luaran. Yang saya lihat bahwa keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo bersama Ketua Umum murni keputusan para Ketua Umum ini yang melakukan musyawarah untuk mufakat. Dan di situ memang sekali lagi kami Koalisi Indonesia Maju ini memang berkomitmen bahwa kepemimpinan Pak Prabowo merupakan keberlanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi sebelumnya, di mana Pak Jokowi sudah mampu dan bisa meletakkan fondasi yang baik bagi bangsa Indonesia ini, dan tentu Pak Prabowo akan melanjutkan keberhasilan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Seperti itu, Zilvi. Baik, kalau begitu. Ke Pak Komar dulu sebelum terakhir ke Bang Refli ya. Pak Komar, kami juga mendengar bahwa PDIP tengah mempertimbangkan untuk menarik semua menteri PDIP dari kabinet Pak Jokowi saat ini sebagai bagian dari sikap tegas PDIP atas berbagai manuver keluarga Jokowi. Benarkah demikian, Pak Komar? Ya, bagian itu saya tidak tahu ya. Saya sampaikan tadi lagi sibuk di Papua, jadi tidak ikuti hal yang sangat teknik seperti itu. Oke, jawaban yang singkat, tidak tahu. Kalau begitu saya langsung ke Bang Refli. Bang Refli, ini agak sedikit berbeda. Kalau dua paslon lain itu menyambut Gibran sebetulnya. Mereka menyambut dengan baik Gibran yang akan ikut berkontestasi. Tapi sambil menitipkan pesan agar kompetisi itu bisa berjalan fair, adil, sehat. Apakah ada indikasi ke arah bahwa kompetisi di 2024 nanti ada indikasi tidak fair karena ada putra sulung dari seorang presiden di situ? Ada indikasinya, kan ditanya begitu ya. Nah, tetapi begini, kita tentu bertanya ya, kira-kira Gibran itu dicalonkan karena apa sih? Maka jawabannya kan karena dia putra Pak Jokowi, presiden yang sedang menjabat. Lalu apalagi kelebihannya dari Presiden Jokowi yang sudah lame duck office harusnya? Oh enggak, dia punya massa, ya, punya relawan-relawan, dan terakhir ya dia punya mengontrol resources. Maka saya katakan kalau seandainya tujuannya sekedar mengambil massa Pak Jokowi, entah itu misalnya Projo, kemudian Seknas dan lain sebagainya, it's okay. Itu adalah langkah yang barangkali diperhitungkan Pak Prabowo sebagai langkah yang dianggap cerdas. Tapi kalau misalnya berpikir juga untuk menggunakan resources negara, misalnya birokrasi, TNI, Polri, dan bahkan financial resources, state facilities dan lain sebagainya, maka saya kira mudah-mudahan tidak terlintas pikiran seperti itu. Karena yang kita inginkan adalah pemimpin yang terpilih dengan jujur dan adil. Pemilu yang jurdil, pemilu yang memang karena ada fair competition, bukan karena ada backing, money politics dan lain sebagainya. Kita inginkan demokrasi yang sehat, yang diridhoi tidak hanya oleh manusia tapi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Silvi. Baik, mudah-mudahan semua pihak berkomitmen untuk mewujudkan itu. Terima kasih Bang Refli, Bang Andre dan juga Pak Komarudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.